ini kita mau Kas. main sesuatu. Apa ini? Kalian pasti menebak-nebak, tapi udah tahu deh dari judulnya. Jadi hari ini kita mau main jadi detektif, guys. Di sini ada segepok barang bukti dan segala halnya. Kita harus memecahkan misteri di balik ini yang ada di sini semuanya. Tapi kalian harus tahu Pak Gundul ini aku tuh lama banget. Dia masih mainan itu, ini follow mentang-mentang wifi-nya baru jadi. Oke, sekarang kita akan panggilkan Pak Gundul. Oke. Jangan malu-malu gitu, bisa nggak? Jangan canggung gitu, bisa nggak? Enggak. Ya udah, intinya kita akan unboxing ini. Kita mau main detektif. Apakah kita akan berhasil memecahkan misterinya? Ya, kita buka. Kenapa sih dole ini loh? Tahu. Wow, kita ini ternyata dikasih apa kardusnya dong, kardus biar nggak melenyet ya guys, sama Kartu ucapan. ya ini kayaknya jawabannya gitu sih. Ini ada QR code. Gak kelihatan. Nanti ini itulah ya, intinya kalau misalnya kita udah selesai kita kasih tahu jawabannya di sini. Kasih tahu jawabannya di sini. Kita akan buka. Ini ceritanya kayak map, police map gitu ya. Iya. Detektif. Kita buka. Apa isinya? Caca. Wow, apa ya? Tumbah guys, tolong guys. Ini kita mendapatkan setumpuk berkas gitu. Ada dari koran dan lain sebagainya. Terus ini kayak ada per orang gitu guys. Nih. Ya kan, ini ada cowoknya 3, ceweknya 1. Oke, mungkin kita nanti akan bagi. Oh, enggak, ini tadi ceweknya 2, cowoknya 2. Kita akan bagi. Enggak, cowoknya 3, ceweknya 2. Kita akan bagi ini orangnya. Terus jadi kita kayak saling kasih tahu gitu, nemu apa gitu. Ini kayak berita-berita gitu. Terus guys, yang serunya lagi adalah lucu banget, ada barang bukti. Bunga sakura. Apa sih bunga apa? Bunga Neurobloom. Oke. Di sini ada foto-foto. Oh, wow, kita dikasih foto-foto juga, guys. Diketok ini. Apa itu fotonya? Sini ini pemandangan lokasi mayat ditemukan. Ini ada sumur. Okay. Terus listrik. Ini apa namanya? Anuan listrik. Apa ya? Apa namanya? Lupa namanya. Ya, intinya ya buat nganu listrik kita. Oke. Oke, kita akan mulai sekarang. Dari mana? Mulai dari mana? Mungkin kita baca beritanya dulu ya, guys. Ya, ini juga kerja. Agensi investasi. Jadi Maya ini ditemukan tidak sadarkan diri. Terus kedua, siapa yang mencuri bunga Neurobloom? Alibi di balik aksi pelaku. Temukan siapa pelaku pembunuh Dara. Kamu pernah memintakan ini tangan Dara. Oh, ini ada petunjuk. Oh, enggak sih ini. Enggak. Jadi tuh kita dikasih link buat
ya kayak Google Form kelihatan gitu. ya? Google Form nanti kalau misalnya kita benar boleh lanjut gitu intinya. Pertanyaannya apa tadi di situ? Tentukan 3 item diperlukan untuk menyelesaikan objektif 3 1. item yang Diperlukan buat untuk menyelesaikan objektif 1. tadi objektif 1 itu adalah kemana tujuannya Maya pergi. Oke, jadi kita udah sedikit menemukan pencerahan, tapi nggak tahu juga ya karena kita mau cek di sini. Yes. Pertama itu aku rasa habis aku lihat ini Visometer Bertung, itu tuh dia kayak menunjukkan tanda-tanda ini ya, luka-luka yang di tubuhnya Maya itu dia jatuhnya kemungkinannya ya di ini ya, di jalur pendakian itu kan. Iya. Terus di sini di mana tadi? Oh iya, di brosur. Dia itu ini ditemuin di sakunya, di kantong jaketnya Maya. Terus ada keterangan dia tuh kayak mau ke ini loh, harta karun Belanda ini. Dia mulai mendaki di jam 12 malam. Jadi bukti-bukti yang kita butuhkan ini terutama brosur, visum et repertum, sama apa tadi satunya? Foto ya? Screenshot foto. Screenshot atau foto ya? Ini screenshot. Dari ininya. Jujur dong. Kalau misalnya untuk menjawab lokasi, kemana tujuan perginya, terus alasan kenapa ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri. Menurut ini sih, ya jelaskan Visometer belum jelas ini menurut aku. Kita salah. Oke, coba ini ya. Foto apa? Enggak, itu kayak cuman Bukti doang. ini tapi iya ini harus. Ya udah, brosur Ya udah 3. berarti ya udah. 3 4. Brosur, visum et repertum sama transkrip. Iya. Nggak tahu ya guys, coba. Takut coba. Apa-apa. Gimana? Ya. Salah. Lihat akurasi. Apa? Backnya dari mana? Apa tulisannya di mana? Nggak tahu. Lihat akurasi kan ini. Oh ini. Salah. Jawabannya salah. Ya salah mana? Mungkin ada foto lokasi Maya nggak sih? Nggak dikasih tahu. Ya nggak dikasih tahu. Salahnya di mana? Coba apa coba? Foto. Lembaran. Mau foto juga. Ya coba. Kita coba lagi. Kita ya guys. Jawaban Anda salah. Wih. Fotonya tuh ngaruh. Soalnya aku kira transkrip ini kan kayak nih, gelap. Aku kira kayak kalau transkrip kan kayak dia tuh ngasih tahu kalau dia kedinginan, terus hujan itu loh. Tapi ternyata enggak ngasih tahu kemana tujuannya ya. Yes. Oke, kita lanjut ke objektif 2. Ya, jadi kita lanjut ke objektif 2. Yep. Di objektif 2 ini disuruh ke link YouTube ya. Nah, kita harus nonton link YouTube. Oke, kita akan ternyata hasil jawaban kita ya. Cuma beberapa ada yang kurang kayak listrik mati. Ternyata listriknya mati makanya Maya bilang gelap gitu di sini. Oke, yuk lanjut objektif 2. Lihat ini kita tuh sampai di bawah sini. Berantakan sekali. Oke. Oh guys, kita tadi kan mulai jam 4, terus sekarang udah jam 17.46, kayak hampir jam maghrib gitu. Yes. Kita masih stuck untuk objektif keduanya karena dikit banget ya cluenya ya. Yeah. Hampir gak ketahuan Udah gitu susah. loh karena banyak yang janggal juga. Ajeng janggal, Farhan juga, intinya nggak tahu. Terus tadi kita udah sempat cari clue. Clue-nya cuman percakapan dari Farhan yang menyatakan bahwa sepatu iya, tidak pakai alas. Saya izin nggak pakai alas kaki karena sepatu dan kaos kakinya berlumpur. Padahal dia di awal ngomongnya adalah dia tidur semalaman. Kan hujannya tuh semalaman.
kenapa basahnya udah pagi gitu kan. Ya sih. Yes. Ini itulah. Kita lanjut besok guys, kira capek. Kita mau makan dulu, bye. Lanjut besok. Bes, kita lagi lanjut lagi nih objektif 2 dan 3. Oke guys, ini hari Sabtu. Lupa nggak kelihatan? Hari Sabtu 15.23. Kita lanjutin objektif 2 dan 3, tapi kayak sebenarnya kan karena kita ngisi key form gitu ya, jadi kayak apa ya, nggak terlalu beneran nyari gitu loh, cuman pakai clue. Habis itu kita perkirakan sendiri apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan objektif 2. Terus akhirnya kita benar bahwa objektif 2 itu butuh ini transkripnya Farhan sama ini saluran, SS saluran. Transkrip interogasi kan kemarin yang udah kita jelasin bahwa dia izin nggak pakai alas kaki karena bahasa dan lumpur, padahal dia tidur kan katanya, jadi kayak nggak sesuai gitu. Di transkrip saluran ini hujan itu terjadi di jam 1 sampai 2 pagi. Jadi karena bilangnya jam 6 baru bangun, berarti kan dia tuh sebenarnya keluar malam-malam. Kalau berdasarkan yang udah aku lihat kronologi kejadiannya yang udah kita tahu itu, ternyata si Farhan ini ngambil pisaunya Randy buat, emang dia berniat untuk ambil bunga neuroblum untuk penelitian dia, karena dia tuh mahasiswa Universitas Botani gitu kan. Terus dia di ternyata jam 12, tapi karena ketiduran dia akhirnya baru bangun jam 1. Terus dia ke bunga neuroblum buat ambil si bunganya itu kan, tapi dia kaget tiba-tiba karena ada suara teriakan. Nanti suara teriakannya akan dijelasin di objektif 3. Suara teriakan, habis itu dia panik jatuhin pisaunya Randy, terus dia balik ke tenda. Nah di ini aja, di transkrip interogasinya aja dia bilang kayak malam-malam aku dengar suara orang lari, takut banget gitu kan. Terus ternyata itu si Farhan yang panik balik dari bunga neuroblum ke tendanya. Karena panik dia naruh bunga neuroblumnya di bawah tendanya si Maya biar aman gitu. Nah jadi itu benar ya akhirnya, jadinya transkrip sama ini. Sudah, itu objektif 2, kita sudah tahu siapa pelakunya, yaitu si Farhan, karena dia mau neliti bunga neuroblum. Selanjutnya objektif 3, siapa pembunuh Dara. Nah Dara ini kan penjaga hutan. Dia menjaga hutan bersama Citra. Ini aku langsung kronologi yang dijelasin sama ini aja ya, yang buat aja ya, karena nanti aku jelasin kenapa agak kurang make sense menurutku dan asumsiku tuh harusnya gimana. Jadi jawaban objektif 3 itu yang kita butuhkan, kan kita suruh nyari 4 item yang dibutuhkan untuk objektif 3. Jadi ada ini foto panel listrik, kemudian foto sumur, terus juga transkrip Citra, interogasinya Citra, sama ini sama laporan pemeriksaan jenazahnya Dara. Awalnya tuh kita cari clue gitu kan, kenapa cari clue, karena kita udah pusing gitu kan. Nah terus ternyata kalau kalian perhatikan di foto panel ini, kelihatan nggak? Sini tuh ada darah gitu, ada bercak darah. Kalau berdasarkan hasil kronologinya yang dikasih sama penjualnya itu, katanya si Dara sama Citra itu kan sebenarnya mereka emang lagi jaga di kabin. Habis itu mati lampu karena petir. Nah si Citra sama Dara ke belakang untuk nyalain ke panel listriknya itu kan. Nah terus ternyata di sekitaran situ memang masih banyak jerat hewan buas ya. Terus gak sengaja karena gelap mungkin ya, Dara kenalah itu si jeratan hewan buas. Makanya di laporan pemeriksaan jenazahnya itu dia ada
luka tusukan dan sayatan kecil di sekeliling kaki kanan gitu kan. Dan itu yang menjelaskan juga kenapa bercak darahnya dari bawah ke atas, jadi kayak nyiprat gitu ke atas, gitu kan, dari kakinya si Dara. Nah, habis kena jeratan itu, Dara teriak. Itulah yang membuat Farhan panik untuk lagi ngambil bunga Nerobloom gitu. Nah, habis itu habis itu karena ada suara lari dan kayak orang panik gitu, si Citra sama Dara menujulah ke lokasi bunga Nerobloom tadi. Karena lagi hujan ya kan, tuh kaki kanannya Dara kan masih luka, perih lah dia. Tapi sebelum itu dia tuh pegang bekas potongan dari bunga Nerobloom, yang dimana bunga itu kan beracun. Nah, kalau misalnya dia kena racunnya itu bisa membuat kejang-kejang mendadak dan lain-lain sampai kematian loh, salah ya? Enggak sih, dia cuma masih taunya kayak kejang mendadak, kata-kata hebat, bahkan masalah pencernaan gitu-gitulah ya. Nah, si Dara pegang itu sisa-sisaan potongan bunganya, dia kena kan. Habis itu dia malah pegang kaki yang lagi luka, karena itu dia tiba-tiba kejang mendadak. Si Citra panik, terus kayak dia takut bakal dituduh dan dia kehilangan pekerjaannya. Akhirnya apa? Dia karena panik udah ngira si Dara ini mati karena dia sempat gak bergerak gitu. Dia lihat ada pisaunya Randy yang dijatuhin Farhan tadi, dia ambil, dibuatlah Dara kayak nusuk diri sendiri. Itu kayaknya deh pisau yang di tangannya Dara tuh kayak ditaruh ke dada kirinya gitu. Menurut aku kayak ya sebenarnya sih memang si penjual di awal udah ngasih tahu ya, mohon maaf bila permainan masih belum sempurna gitu. Agak aneh sih menurutku, lebih make sense kalau misalnya si Farhan tadi dia memang ambil bunga Nerobloom, habis itu gak sengaja ke gap sama Dara. Itu lebih make sense gak sih, ke gap sama Dara, habis itu kayak mereka ada perlawanan dan lain-lain, terus ketancap lah gitu. Menurutku lebih make sense gitu gak sih? Gak tau deh. Terima kasih yang udah menonton. Maaf kalau lama, aku ya ping terus isinya, karena kalau misalnya kalian lihat proses aku baca-baca ini kan bosan juga ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.